Oke, selamat malam semuanya. Di sini kita sudah kehadiran beberapa tamu spesial nih. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini. Ada Bu Previ, ada Bu Mutia, ada Putri, ada Bu Rahma yang mungkin nggak pernah ketemu ya ini ya. Mungkin Putri sama Bu Mutia pernah ketemu ya? Iya. Betul. Pasti Kalau yang sama lain saya, iya. Betul. Iya. Saya belum kenal sama Mbak Rahma, sama Mbak Previ belum tahu. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Bu Rahma dan Bu Previ. Siapa dulu nih? Ya, Bu Rahma dulu. Bu Rahma dulu. Selamat malam, saya Rahma Nindya Ayapsari, panggil aja Rahma. Saya di sini sebagai apa Bu Rizka? Sebagai WD3 Menjadi apa sebagai tamu dosen? dari saya ini. Sama. Saya Wakil Dekan 3 di Fakultas Teknik Untak Semarang, mengajar juga di jurusan Teknik Sipil. Kemudian apalagi ya perkenalannya? Ya mungkin dulu salam putranya, kenal. Apa? putranya kelas berapa sekarang? Anak saya 2, yang pertama umur 5 tahun, ini naik TKB, kemudian yang kedua masih 5 bulan, cowok semua. Apa mungkin ada pertanyaan dulu, Bu Rizka, dipancing dong? Nggak ada. Udah cukup. Cukup, Bu Rahma. Terima kasih, Bu Rahma. Ya, mungkin itu dulu perkenalannya. Kemudian kalau Bu Previ? Selamat malam ibu-ibu semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Previ Arif Pramesti, bisa dipanggil Previ. Saya ibu dari 2 anak ya, 1 laki-laki, yang kedua perempuan, usia 8 dan 5 tahun. Juga mengajar di sekolah vokasi Undip. Tadinya hampir masuk kontak. Hampir seleksinya bareng, jadi cepet-cepetan gitu aja sih Bu. Salam kenal semuanya, Bu Tri, Bu Mutia, Bu Rahma, dan halo Mbak Rizka. Ya, halo Mbak Previ. Terus kemudian Bu Tri dan Bu Mutia juga silakan memperkenalkan diri. Mungkin dari Bu Mutia dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rizka, selamat malam teman-teman atau ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Mutiawati Mandaka. Saya mengajar di Universitas Pandanaran Semarang di Prodi Arsitektur dari tahun 2015. Putra saya ada 2, yang pertama Hana, usianya sekarang 17 tahun, dan yang kecil itu Raffi, masih mondok di Dapu Ungaran, usianya terpaut 4 tahun ya, jadi sekitar 14 ya. Nah, itu aja, mungkin perkenalan itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutia. Bu tanya, Bu Mutia temannya Karina? Iya. Iya. Oh iya, teman dulu ya, angkatan teman ya? SMA sama teman arsitek ya kuliah. Oh iya, satu angkatan kah sama Satu Mbak angkatan. Previ? Oh iya. Salam ya Bu. Iya. Tali kasih. Ya, Bu. Kalau anaknya Mbak Previ berarti sekarang naik kelas 4 ya Mbak ya? Naik kelas 4 sama naik TKB. Naik TKB ya. Oh, cepet ya. Dulu kayaknya kita habis lulus kuliah baru mau masuk ke SD. Iya, dulu masuk kuliah S2 sama Mbak Rizka kan saya baru melahirkan. Saya TKB. yang kali ini ya sekarang betul. kakaknya udah naik kelas 4 SD. Betul. Oke, silakan Putri selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya untuk ibu-ibu. Perkenalkan, saya Tri Susetio Andatari. Kalau mungkin secara usia mungkin saya paling senior ya, tapi mungkin kalau apa iya Bu? Masa pengalaman mungkin saya yang paling junior, terutama di pendidikan.
Saya sebetulnya sebagai praktisi ya, saya bekerja di Sani Harto di interior. Terus kemudian tapi saya ada kegiatan lain juga, yaitu mengajar di Universitas Pandanaran dengan Bu Mutia sebagai dosen tidak tetap. Terus kemudian untuk putra saya, kebetulan saya sudah 3 ya, dan yang gede sudah lulus DKV dari UNES, sekarang sudah bekerja. DKV UNES. Sudah sudah 24 tahun. Terus kemudian adiknya juga sekarang masuk di Undip di bioteknologi untuk angkatan ini, dan yang paling kecil masih kelas 6 SD. Demikian sih. Ibu-ibu yang terakhir semuanya. Bonus ya Bu ya. Bonus ya. Bonus kayaknya nih. Iya. Oke, ini hari ini kita ngobrol santai aja sih ibu-ibu semuanya. Jadi sebenarnya lebih kepada sekarang ini kan di dunia pendidikan kan marak banget nih. Lagi banyak kurikulum Merdeka Belajar yang dimana yang dinamakan Merdeka Belajar itu kan anak itu bisa sekolah di mana aja begitu ya, yang sesuai dengan keinginannya mereka gitu ya. Mungkin di sini ada yang mau cerita dulu yang adakah yang sudah menerapkan Merdeka Belajar di kampusnya? Mungkin dari Undip gimana Mbak Previ? Oke, baik, kalau di Undip sendiri khususnya di vokasi, karena memang vokasi adalah ilmu terapan ya, benar-benar sangat di-push untuk bisa segera mengaplikasikan Merdeka Belajar. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sifatnya ilmu-ilmu yang terapan gitu ya. Jadi kayaknya baru kayaknya semester depan sudah harus mengaplikasikan Merdeka Belajar sih. Begitu. Juga kan sepertinya lagi ada rekrutmen ya untuk dosen-dosen kampus Merdeka juga. Jadi dipus untuk bisa bergabung dan aktif sebagai dosen di kampus Merdeka. Itu sih Mbak, sepanjang yang saya tahu ya. Tapi untuk penerapan berarti belum ya, baru akan start ya? Baru akan start. Oke. Kalau di Unpan sendiri bagaimana Bu Tri atau Bu Mutia? Apakah sudah mulai atau memang juga sama? Karena kan ini memang kayaknya se-Indonesia baru dibuka ya untuk dari Diktinya sendiri. Iya, betul. Yang pastinya mungkin yang sudah duluan kan Untak ya kayaknya, yang sudah menerima hibah gitu. Jadi terus terang kalau di Prodi Arsitektur Unpan, mungkin jawaban saya sama Bu Tri mungkin sama ya. Jadi kami memang masih persiapan dan kami itu juga terus terang masih terkendala itu dengan akreditasi kami gitu. Jadi ketika mau mengajukan kerjasama gitu, kalau akreditasinya masih C untuk kampus Merdeka Belajar itu seperti ada kendala gitu. Jadi kita kalau untuk persiapannya sih perubahan kurikulum sudah dibuat dan insya Allah di startnya juga sama ya semester depan. Tapi mungkin internal dulu ya, internal dari kampus kami dulu gitu. Seperti itu sih Mbak Rizka. Gitu. Berarti sudah akan ya Bu ya? Iya. Sudah preparationnya sudah persiapan kurikulumnya juga sudah gitu. Cuma yang agak sulit kan yang keluarnya ini gitu, karena memang harus yang mau dengan kami siapa gitu. Kemarin sih sudah sempat tanya-tanya sama kaprodinya Untak gitu. Kira-kira mau change enggak gitu. Ya nanti semoga ada jalan deh buat Prodi Arsitektur Unpan gitu. Iya, memang kan karena kalau Merdeka Belajar ini kan sebenarnya kemarin ada hibahnya dulu. Nah, kebetulan kita memang waktu itu memang ngejar itu, tapi kayaknya sipil enggak ya Bu Rahma ya, dari teknik itu cuman kimia dan arsitektur. Sipil kayaknya enggak ya Bu ya. Tapi ini harus menerapkan kayaknya ya. Juga harus menerapkan. Sebenarnya kalau dulu itu mikirnya kan karena di sipil Untak itu kan
kemarin itu ada beberapa dosen yang MKDU ya. Jadi dia tuh seharusnya nggak sebagai dosen sipil karena dia dasarnya itu kayak fisika, terus matematika. Tapi itu karena itu udah lama di situ kan, terus jadi dosen tetapnya sipil. Nah itu kemarin nggak bikin kurikulumnya itu karena dikhawatirkan kalau nanti bikin kurikulum terus dosen-dosen itu tuh nggak apa ya istilahnya. Karena kan kalau nanti matematika harus ambil ke fakultas MIPA misalkan gitu ya, maksudnya nggak bisa ambil di situ gitu kan, dikhawatirkannya kayak gitu. Nah terus mereka nanti nggak dapat kebagian mata kuliah, takutnya dulu sih mikirnya kayak gitu. Terus ya udah, tapi karena terus akhirnya diharuskan ya, akhirnya tuh sekarang sih menyusun gitu. Berarti ikut Bu ini sipil ikut ya tahun ini ya? Ikut. Ini ada juga beberapa yang kemarin sih udah beberapa anak ngajuin buat ini kan pertukaran mahasiswa merdeka ya. Iya, apalagi Bu Rahma di WD3 ya. Exchange-nya tuh gerbangnya Bu Rahma ini. Tapi paling paling semangat anak-anak arsitek sih kemarin. Dan sebenarnya itu keren sih menurut saya, maksudnya itu kan bisa dibilang pertukaran mahasiswa merdeka ini kan membuka peluang ya buat anak-anak tuh ngerasain kuliah di tempat lain, di universitas lain. Nggak cuma di fakultas lain, tapi kan di universitas lain juga. Terus saya lihat pilihan-pilihannya tuh bagus-bagus. Jadi ada yang dapat UGM, ada yang dapat macam-macam sih. Pokoknya saya lihat keren-keren gitu loh, bener-bener membuka peluang buat ngerasain di tempat lain. Jadi nggak terus di kandang terus, diuntak terus gitu, tapi bisa ngerasain tempat lain gitu. Itu menurut saya keren sih. Ya cuma sayangnya kemarin ya mungkin karena ini masih pengalaman pertama ya, kan ini dibukanya kan untuk semester 3, 5, 7. Nah, anak yang atas-atas tuh jadi kayak mereka tuh kan pandangannya udah kayak mau KKN, mau magang, mau KKL. Jadi mereka tuh kayak yang, nanti ini enggak ya, ribet enggak ya kalau ngambil pertukaran pelajar, takutnya gini gitu. Jadi pertimbangan mereka tuh udah ribet duluan. Jadi kalau anak-anak yang masih semester 3, semester 5 itu kan kayak masih ini ya, masih semangat ya, masih istilahnya ya masih free lah, mereka masih bebas gitu. Nah, kalau udah semester 7 gitu kan kayak udah ada tuntutan-tuntutan nanti mau cepet magang, mau cepet TA kayak gitu-gitu. Jadi malah yang semester atas malah jadinya jarang yang berminat sih. Sayangnya itu. Tapi mungkin kalau udah semester maksudnya udah pengalaman selanjutnya, mungkin karena udah lihat pengalaman-pengalaman yang udah berjalan, terus kayaknya menarik, mungkin ke depannya yang tertarik lebih banyak lagi, mudah-mudahan. Iya, berarti secara hype-nya itu dapat ya Bu Rahma, maksudnya juga banyak yang daftar juga ya ternyata ya. Saya kira nggak ada yang daftar karena kita pikirnya gini, mereka justru merasa nggak percaya diri gitu ketika mereka harus keluar, itu apakah mereka akan nantinya bisa mengikuti atau enggak kan itu dilematis yang terus kemudian harus mereka selesaikan. Ini aku daftar nggak nih? Ternyata akhir-akhirnya banyak yang daftar juga Bu ya. Ya banyak sih, nggak banyak banget ya, tapi ya lumayan gitu. Cuma ya tadinya sih mereka ya kayak minder juga sih. Cuma kan saya nyemangatinnya tuh kan ya ini kan seru ya bisa ngalamin kuliah di tempat lain. Terus juga nanti ini kan sebenarnya bakal diseleksi lagi kan sama Dikti kan, maksudnya udah dicoba aja dulu, jangan kalah belum perang kan, dicoba aja dulu, dimasukin dulu, dilengkapin syaratnya, nanti kan kalau emang lolos ya berarti kamu pantas kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi untuk yang baru dibuka ini memang baru yang pertukaran pelajar ya Bu ya. Jadi kalau di Undip sendiri gimana Bu Previ untuk pesertanya? Banyak nggak yang minat gitu? Yang minat mengikuti program pertukaran pelajar ini? Banyak banget Bu, banyak banget yang minat. Hanya saja kemarin masih informasinya itu belum clear gitu ya. Sepertinya masih banyak ada perubahan-perubahan informasi tentang pendaftaran, lalu bagaimana proses teknisnya gitu. Jadi sebenarnya kami juga dari kampus memberikan informasi yang teks itu belum berani juga sih, sebenarnya informasinya masih berubah-ubah. Beberapa kali saya mengikuti dari Instagramnya Kampus Merdeka juga masih beda-beda, masih ada perubahan, jadi mau memberikan informasi juga. Tapi sebenarnya
sebenarnya antusiasmenya besar sekali sih. Mereka kayaknya apalagi online seperti ini ya. Kita udah tahu juga ya di kampusnya sendiri juga pengen kemana-mana juga walaupun secara online. Bahkan kalau mereka kalau bisa milih pengen offline mungkin pengen offline juga ya. Iya. Jadi ya sebenarnya sangat menarik dan mereka cukup tertarik. Bahkan tertarik banget. Tertarik banget ya. Banget. Kalau ceritanya di Unpad gimana nih Bu Mutia? Udah mulaikah untuk pendaftaran itu atau belum? Mungkin yang cukup menarik di sini di Undip dan di Untak itu kan sudah banyak yang mau daftar ya. Gitu. Kalau kemarin di Unpan itu juga mahasiswanya ada beberapa yang sudah antusias gitu. Tapi ketika mereka mau nyoba, Bu, nggak bisa ya Bu ya, karena masih akreditasinya masih C gitu. Ya Oke. udah deh, nggak apa-apa. Nanti ya doakan biar akreditasinya bisa B. Nanti kita bisa ikut kampus Merdeka gitu. Kita semangatin aja dulu mahasiswa gitu. Ya sementara sih cuma bisa ngomong gitu, Mbak Rizka. Iya, iya, iya. Ternyata, tapi kayaknya kok peraturan untuk akreditasi itu saya kok baru dengar ya Bu ya. Memang akreditasi itu mempengaruhi ya. Karena kemarin kayaknya walaupun kampusnya masih C, kayaknya masih bisa kok ikut. Saya kok sempat ikut sosialisasinya itu untuk terutama kan yang ikutan kampus Merdeka ini kan mereka nanti akan dapat kesempatan untuk beasiswa juga kan ya, akan Iya, iya, mendapatkan iya, uang iya, saku dan iya, lain iya. sebagainya. Nah itu kan mahasiswa di Unpan itu sangat tertarik gitu, jadi mereka pengen nyoba gitu. Tapi di awal memang udah ada persyaratan itu prodinya itu minimal akreditasinya B gitu. Makanya kita udah patah semangat dulu gitu. Jadi tapi ya gimana pun ya tetap kita berusaha nanti akhir tahun ini semoga bisa bisa yang lebih baik lagi gitu, bisa join juga untuk kampus Merdekanya gitu yang keluar. Terima kasih. Untuk akreditasi lagi kapan Bu? Untuk Unpan sendiri? Rencananya Januari 2022 sih. Ini Oke. sedang persiapan. Berarti udah mendekati, semoga Iya, dapat yang terbaik deh. amin, amin. Terima kasih doanya. Oke. Ini kan kalau kita ngurusin mahasiswa ya. Kalau untuk anak sendiri gimana ini? Kayaknya di SMP, SMA, SD pun kayaknya juga ada program Merdeka Belajar ini kayaknya ya. Mungkin kita secara ini sekarang beralih dari sudut pandang seorang dosen menjadi seorang ibu menghadapi gimana ya anakku untuk persiapan Merdeka Belajar ini kira-kira ikutin nggak ya? Karena secara kan kalau kita berbicara anak, mau nggak mau kan kita yang ikut sekolah ya, apalagi misalkan anaknya masih TK, SD itu udah sama aja kayak ibunya ya sekolah. Mungkin kalau yang SMA sih udah bisa belajar sendiri, tapi mungkin ada nggak anaknya yang sudah mendengar dari gurunya dan kepengen ikut tentang program ini, ada yang mau cerita kah? Mungkin Mbak Tri ya bisa menceritakan punya Gimana pengalaman. anaknya Soalnya anaknya bervariasi gitu iya, dari ada yang yang ada yang udah kuliah, ada kuliah, yang ya. SMA ya Bu ya, udah SMA, terus kemudian mau masuk Undip ya, yang tadi yang biologi itu. Yang kedua itu udah masuk UNDIP ini Oh angkatan udah, ini. udah Kemarin semester berapa Bu? Berarti enggak, ini ini baru masuk kemarin ya. oh iya iya iya. Terus kalau yang pertama itu malah sudah kerja karena sudah lulus dari DKV, cuman memang work from home. Cuman yang kecil memang kelas 6. Kalau saya menyorotinya gini ya, saya merasa bahwa memang untuk penerapan ini Merdeka Belajar ini sebetulnya ya kita memang kondisi di Indonesia ya, kalau pandangan saya memang masih ada beberapa hambatan, misalnya terkait dengan sumber daya manusia ya. Misalnya dari guru-gurunya sendiri mungkin memang ada beberapa yang sudah siap ya mungkin untuk kalau perguruan tinggi ya mungkin perguruan tinggi yang memang mungkin boleh dikatakan sudah akreditasinya tinggi atau yang memang siap secara
apa, tapi ada juga yang memang bukan hanya perguruan tinggi ya, misalnya dari sekolahan-sekolahan itu juga memang ada yang memang sumber daya manusianya dari segi pengajarnya atau guru atau dosennya itu memang masih kurang. Jadi apa, mungkin terkait dengan usia misalnya ya memang kalau kan perlu kreativitas ya kalau menurut saya ya ketika belajar dari segi pengajarnya. Nah mungkin kreativitas ini yang memang perlu dipupuk menurut saya memang ada beberapa hambatan di sana untuk Indonesia ya menurut saya. Terus kemudian kalau secara mentalitas itu juga dari baik dari mungkin pengajarnya atau dari siswanya sendiri mungkin juga ada yang merasa mungkin agak timpang ya. Mungkin kalau nanti gabungkan atau dikombin dengan yang lainnya mungkin merasa ya secara mental mungkin ada sedikit yang agak down. Itu sih yang saya soroti kalau dari penerapan Merdeka Belajar yang hambatannya sih yang saya lihat selama ini. Ini sih hanya itu sih kalau pendapat saya. Ya berarti memang pada pelaksanaannya tuh tidak semua sekolah kayaknya siap betul Bu. Jadi secara gurunya, secara siswanya itu memang ini tuh sistem baru ini tuh betul-betul baru dan memang kita sendiri ya mau nggak mau harus menyesuaikan dan kalau yang mau akan ayo, kalau yang enggak akan ya udah deh aku kayak gini aja gitu. Kayaknya begitu. Yang tidak siap itu akan justru seperti itu gitu. Cuman makanya kita akan bagaimana gitu. Kita akan bagaimana sebagai orang tua, apakah kita akan memicu atau bagaimana gitu dengan adanya program ini dan itu untuk anak kita gitu. Menurut ibu-ibu sendiri ini bagaimana gitu. Mungkin Bu Rahma ada yang mau diceritain? Sebagai ibu loh ya, Bu. Nah, tapi anakku belum itu, belum ada Merdeka Belajar ya, taunya masih main ya. Iya, sama anakku juga. Bu Previ dulu mungkin ada yang mau, mungkin SD kayaknya ada juga ya Bu ya. Kalau untuk SD, apalagi kelas 4, saya kok baru denger ya, Bu Rizka, dramanya masih drama offline dan online aja ini. Ibunya udah meledak, ya Allah, ya offline, gitu. Tapi belum bisa. Tadi baru dapat surat kalau ternyata masih online lagi, ya itu sudah diterima aja. Belum kepikiran kalau sampai Merdeka Belajar, mau jadi apa ibunya, nggak tahu. Bener sih, ini ibu-ibu ini udah dramanya emang benar-benar sekolah online ini yang soalnya mau nggak mau apa yang belajarin ibunya ya tanggung jawab PR-nya ibunya. Ya, apalagi usia-usia yang masih SD di bawah ya pasti 3 ke bawah lah. Pas 3 aja kemarin, aduh, Masya Allah banget. Aduh, ya gitu deh. Ya, kira-kira oke. Kalau misalkan terkait dengan ini menarik gitu. Bagaimana kita terus kemudian sebagai seorang dosen kalau di depannya mahasiswa, Bu, masih ini belum dikumpulin Bu, belum bisa ngumpulin gitu. Kita, ya udahlah, kita sukanya kayak gitu. Tapi kalau sama anaknya belum ngerjain tugas, biasanya ibu ini paling seneng ngomel ini. Mungkin di antara ibu-ibu di sini siapa nih yang paling galak kalau sama anaknya ini? Kira-kira dia mau cerita? Mungkin Bu Mutia mungkin ada plus dan minusnya juga ya. Kebetulan kan anak saya yang satu mondok, jadi saya fully nggak ngerti ya di sana gimana. Cuma tadi pagi barusan diinfokan dari wali kelasnya. Dia termasuk yang juara 1 paralel kelas 7-nya gitu. Saya juga heran gitu loh. Padahal dulu kalau di rumah dia paling males banget belajar gitu. Makanya tuh kok agak aneh gitu ya. Tapi dia offline. Nah, beda sama kakaknya gitu. Nah, kalau kakaknya ini
saya kan agak susahnya gini, dia itu antara main HP atau dia lagi belajar gitu. Itu hampir sama soalnya, sama-sama megang HP gitu. Iya, iya. Paling cuma positifnya kita bisa mantau gitu ya. Maksudnya kayak kemarin pada saat ujian itu masih bisa didampingi gitu. Kalau misalnya ada yang nggak paham banget, kita tahu gitu ya. Oh ya nggak pahamnya di sini, di soal ini gitu. Terus nanti kita kasih tahu gitu. Cuma kalau sampai marah-marah banget sih enggak kali ya. Kasihan anaknya juga. Cuma yang kalau yang negatifnya sih semenjak COVID ini anak saya jadi susah banget disuruh mandi pagi gitu ya. Karena kan nggak harus ke sekolah. Jadi Iya, susahnya di benar. situ. Oke, gitu aja. Berarti terkait dengan kedisiplinan ya Bu ya, yang Iya, tiap hari biasanya udah teratur, udah makan, udah mandi, betul. sekolah. Betul. Ini masih paling cuma di depan kamera doang. Betul. Bahkan sambil tiduran loh sekolahnya. Iya, Kan dimatiin kameranya tuh. iya, padahal kita sendiri kalau udah jadi dosen, ayo kameranya. Ah, Oke, iya memang kayak gitu. Mungkin kalau Bu Previ ada cerita nggak yang bisa diceritain terkait dengan gimana proses mendidik anak di rumah? Aduh, semenjak online ini saya jadi marah-marah terus. Apa, nggak tahu, kayaknya panas gitu di rumah. Padahal termasuknya dulu nggak pernah marah-marah, tapi sama aku bisa galak banget. Apa ya, jadi tahu mungkin dulu waktu sekolah anak-anak offline ya sudah dipasrah bongkoan sama sekolah ya. Keluar nilai itu ya oke, ini nilaimu selama kamu di sekolah. Tapi sekarang rasanya misalnya ya saya ingin menerapkan bahwa ya udah anak harus mandiri gitu ya. Apapun yang terjadi itu apa namanya itu hasil kerja keras ya, tapi nggak bisa dia di kamar lagi online, saya nggak bisa diam, ininya tetap dengerin gitu. Ketika dipanggil Fabian, namanya Fabian, diberi pertanyaan, terus dia terasa tidak bisa mengerjakan, saya tuh refleks memberitahu ngajarin gitu, padahal nggak boleh ya, karena kan jatuhnya ya itu saya yang dapat nilai ya, tapi kan apa ya, naluri ibu tuh nggak bisa lihat anaknya tuh teraniaya gitu ya, tersiksa, nggak bisa jawab. Padahal kalau di sekolah mungkin nggak bisa jawab, habis itu diajarin gurunya malah jadi nyantol. Tapi justru kalau di rumah dikasih pertanyaan juga jawab, dibantu ibunya, besok-besok ada ibuku gitu loh. Jadi saya merasa saya sih salah sih ya. Maksudnya sampai sekarang saya merasa kemarin saya terima rapot tuh itu rapot saya, bukan rapot anak saya gitu ya. Makanya saya mungkin introspeksi juga, nggak baik juga buat anak saya ke depannya. Dan, saya merasa perbedaan besar antara anak saya yang pertama yang kedua. Karena sepertinya perhatian dan juga fasilitas itu tercurah di anak pertama, jadi yang kedua tuh jatuhnya malah walaupun TKB itu dia lebih survive gitu, lebih mandiri. TKB kan banyak prakarya gitu ya. Ya udah saya taruh aja itu media prakaryanya dia sendiri bercacaran dan sebagainya tuh dia bisa gitu ya dengan segala kondisinya, tapi kita tuh masih terlalu fokus sama yang pertama gitu. Nah, saya mulai introspeksi, kayaknya nggak bisa, ini nanti dia besarnya mau seperti apa, kalau masih kayaknya apa-apa dikontrol ibunya gitu ya. Jadi ya, ya saya merasa itu nggak bagus. Akhirnya ya udah, saya mulai kayak kelas 4, udah deh dia sekolah pakai headset aja, biasa nggak dengar, udah tutup, ya udah. Mudah-mudahan ya masih rencana sih, kayak maksudnya mudah-mudahan sih saya istiqomah ya untuk membuat itu benar-benar terjadi, maksudnya ya dia terseok-seok sendiri, jatuh-jatuh sendiri, tapi itu buat dia ke depannya. Istilahnya kadang masih kepatok, aduh nilainya kan gimana ya, namanya orang tua ya. Iya, benar. Tapi ya udahlah, harus tutup mata tutup telinga, ya apapun yang terjadi itu hasil kerja kerasnya. Pengennya seperti itu, mudah-mudahan ya. Tapi kemarin di kelas 3 itu kacau banget beneran. Dia sering dipuji misalnya, ya Fabian luar biasa pinter, aku di belakang pintu. Ayo Pak. Gitu, tapi ya oke lah, nggak boleh harusnya ya. Gitu, harusnya saya ke kantor aja, nggak denger, malah nggak tahu sama sekali harusnya. Gitu, Iya, terlalu dekat. tapi jadi dilematis nggak sih Mbak?
Dilematisnya gini, ini anakku beneran belajar nggak? Ini anakku beneran bisa nangkep nggak? Gitu kita masih ada perasaan was-was gitu nggak sih? Ya udah terjawab enggak. Jadi anak-anak tuh paling fokus itu di ikrar pagi aja, doa gitu kan, Al-Fatihah, terus doa pagi udah paling 15 menit, habis itu ada Lego diambil, ada komik diambil, nggak bisa dia diambil semua mainannya, ada buku coret-coret bikin komik. Nggak bisa, harusnya kan ya gimana ya, susah sih kayaknya. Saya rasa juga anak-anak lain, saya lihat teman-temannya gitu kan, saya intipin juga lekaran, tiduran. Paling yang cewek-cewek ya yang lebih fokus ya. Nggak tahu juga, mungkin kadang dipanggil-panggil juga diam aja, tapi nggak ngerti juga nih efektif nggak online seperti ini sebenarnya ya. Kasihan juga gurunya juga stres saya rasa nih anaknya nih. Nah, ini dia oknum gitu. Apa namanya? Saya rasa gurunya juga apa ya, bingung juga karena tanggung jawab besar juga kan untuk mendeliver semua yang di materinya kan. Iya, gitu sih. Dan saya rasa kemarin rapot juga banyak katrolan juga buat semuanya artinya ya. Karena mengerjakannya pakai Google Form tuh. Google Form anaknya mengerjakan, ibunya yang koreksi. Iya, nggak mungkin lah saya submit dengan kondisi senyata-nyatanya dia mengerjakan, ya kan? Saya bunuh diri. Ya gitu, jadi ya harusnya kalau mungkin di luar kota sepertinya di Jakarta mungkin sistemnya lebih ini ya, apa ujian gitu, ujian tuh nggak Google Form gitu loh, agak effort dikit misalnya Zoom meeting mungkin ya, jadi tahu dikerjakan anaknya tuh yang mengerjakan sendiri, tapi kayaknya kalau di sekolah anak saya belum sih. Iya. Gitu. Emang kalau ujiannya kayak TOEFL itu berat loh Mbak. Kalau TOEFL kan sekarang ujiannya harus pakai Zoom-nya diliatin gitu kan ya, terus dikerjain gitu kan. Berat itu. Itu sekarang ini Bu, masuk apa sih UM Undip juga begitu Bu. Jadi kemarin saya jaga kan Bu, pakai kamera gitu kan. Yang jaga juga ngeliatin satu-satu, nggak boleh, misalnya nggak boleh mulutnya bergerak gitu. Itu indikasi berbicara dengan orang lain. Sampai juga Bu yang ngawasin juga sih sebenarnya. Tapi anak-anak saya rasa juga pasti tegang ya dia diliatin. Mau dia punya buku banyak pun juga mungkin juga udah nggak bisa nyontek juga sih saya rasa. Tegang juga sih saya rasa kalau pakai Zoom gitu. Tapi udah artinya udah ada sistem ya Bu Previ berarti di Undip untuk ujian masuknya ya? Ujian mandiri, iya. Maksudnya itu kan biasanya dia menciptakan kondisinya harus seberapa di kamera jaraknya, terus kemudian dia harus selalu on cam gitu-gitu nggak sih? Harus selalu on cam iya, tapi kan tidak bisa yang terlalu jauh juga untuk melihat mejanya kan juga nggak bisa. Tetap banyak celah sih sebetulnya ya. Makanya lebih pintar malingnya daripada ujian ya. Jadi kalau apalagi bisa di capture lah mungkin ya gitu dan lain sebagainya, mungkin kan walaupun on cam tapi kan off mute ya. Bisa jadi ada orang yang atau bahkan mungkin di screen besar semua orang ngerjain di belakang dia kan kita nggak tahu. Banyak salah sih tapi ya mungkin soalnya susah banget. Udah hafal kayaknya ya Mbak Previ ya. Trik-triknya gitu. Iya, jadi saya tuh ngawasin sambil ini anak ngapain gitu, malah berimajinasi. Seudon jadi. Besar-besar. Jadi Seudon sih, ya. Iya, memang. Tapi kemarin apa? Sekarang sebenarnya sistem untuk itu tuh sebenarnya banyak secara sistem standar pelaksanaan ujian ya. Sebenarnya kayak di beberapa teman-teman saya itu kayak waktu tes TPA di Bappenas itu bahkan mereka harus yang backgroundnya harus yang seberapa, backgroundnya harus apa, dia jaraknya sama kamera harus berapa gitu sendiri harus diatur gitu. Jadi ternyata ada yang seketat itu ya gitu. Coba kalau itu nanti diterapkan ke pembelajaran online anak kita gimana? Bisa emaknya nanti, "Ma, ini kok mana ini?"
Pasti kan nyari headset lah, apalah, pensil lah, padahal pensilnya di sebelahnya dia. Itu kadang-kadang anak-anak tuh masih harus diladenin gitu ya. Mungkin kalau Putri gimana Bu ceritanya? Mungkin kan beda nih, Putri jaraknya antara anaknya yang besar dengan anaknya yang 6 SD, pasti perlakuannya beda ya Bu ya. Mungkin bisa cerita yang kelas 6 SD gimana Bu? Keseruan. Kalau yang udah gede ya, yang sekarang sudah masuk undip itu sih dia sudah cukup mandiri ya. Tapi memang sistem perkuliahan pendidikan yang sekarang ini yang online kayak gini memang membuat ini ya biaya nambah ya, karena saya harus mendatangkan ini guru les privat. Iya benar Bu. Untuk kakaknya sendiri, untuk adiknya sendiri. Karena terus terang kalau saya harus mengajari sendiri, nggak nyampe. Saya juga heran, kenapa ya? Saya tuh belajar sendiri bisa, tapi untuk memberitahu anak saya, apalagi anak saya yang kecil ya, itu sangat susah untuk memberitahu supaya dia jelas. Itu mungkin kekurangan ya. Jadi memang tidak ada basic guru SD kali ya untuk memberi basic standar pelajaran, sangat susah. Jadi aduh ini memang harus nyari. Jadi daripada saya yang mengajar memberi pelajaran, yang ngajari, mereka juga tidak masuk, saya juga emosi. Mending saya keluar ekstra uang, saya panggilkan guru les tiap hari, nanti pelajaran dia di sekolahan, saya tinggal mantau, oh ya PR-nya ada, udah dicek dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, memang saya mengeluarkan ekstra biaya nih terus terang untuk ini. Padahal kebetulan saya 2 ya Mas Ian, ya waktu kemarin itu SMA sama SD. Saya masing-masing saya panggilkan guru les terus terang. Karena saya sendiri terus terang tidak mampu. Tapi emang sih Bu, saya juga merasakan, mungkin nih ibu-ibu di sini semua juga merasakan bagaimana kok anakku belajarnya beda sama aku ya. Cara belajarnya tuh beda gitu. Mungkin perlu ditanyain sama bapaknya gitu. Ini bapaknya ini belajarnya gimana sih gitu. Supaya kadang memang kita perlu komunikasi gitu ya antara bapak dan ibu ini bagaimana tentang metode, karena kalau ibu udah nggak, kok nggak mudah-mudah, terus jadi ibunya emosi sendiri biasanya, ibunya nggak kuat biasanya, kok nggak ngerti-ngerti sih, padahal kan ini kan gampang. Kayak anak saya juga baca itu kayak misalkan hal yang sepele kan, baca yang contohnya hurufnya 2 vokal gitu, misalkan OU gitu misalkan. Nah, itu kan gabung itu kan kadang-kadang mereka pasti susah, atau AI gitu kan, itu kan masih susah gitu kan. Itu kalau di eja gitu dibacanya sukanya masih kebalik-balik. Jadi gimana Bu Rahma ya, anaknya juga masih latihan-latihan baca nih, gimana cara yang belajarinnya? Ya itu sebenarnya mungkin sama sih sama kayak Bu Rizka, masih gemes-gemes gitu kadang ya. Iya. Kadang tuh gimana ya, dibelajarin tuh kadang kayak nggak nyantol-nyantol, kayak disambi. Tapi kalau nggak dibelajarin, masa nggak dibelajarin? Soalnya terutama tuh kalau di anak saya itu, terus terang kemarin waktu TKA ini bisa dibilang nggak jalan sih ininya, sekolah online itu nggak jalan ya. Terus makanya ini terus akhirnya pindah waktu TKB ini, karena kemarin itu benar-benar nggak jalan, jadi cuma ngasih tugas lewat WhatsApp, terus nanti setor foto atau video gitu. Menurut saya sih wah itu nggak, maksudnya ya memang sih kemarin siapa sih yang mau dalam keadaan pandemi ya, siapa yang mau dan siapa yang menduga. Tapi kan sepertinya di sekolah yang lama itu agak bisa dibilang lambat dalam dalam beradaptasi gitu. Jadi itu anak-anak jadi ketinggalan banget. Nah itu kayak padahal yang namanya dari TKA itu kan yang mulai belajar berhitung, belajar membaca gitu. Itu jadi harus mengajarin dari dasar, itu dari sekolah belum ada bekal apa-apa, itu aduh itu PR banget sih. Jadi
ngajarin dikit-dikit, jadi sampai beli buku apa namanya yang level-level baca itu 1 sampai 6. Terus buku berhitung segala macam semuanya dibeli. Terus panduan-panduan itulah pokoknya kayak LKS itu semuanya di tiap hari dibelajarin. Tapi ya sepertinya memang kalau sama ibunya sendiri entah karena kerasanya ya karena mungkin kita juga nggak ada dasar guru TK atau SD juga ya, dan juga mungkin anak tuh ngerasanya lebih gimana ya, mungkin ini ibuku sendiri atau gimana, lebih gampangin atau gimana, tuh kayaknya lebih sulit gitu untuk ngajarin tuh. Beda kayak kalau mungkin di sekolahan tuh kayaknya mereka lebih mau fokus, mungkin karena lihat teman-temannya juga gitu kan. Kalau di rumah tuh ya karena disambi mainan, disambi segala macam, jadinya kayaknya emang bener-bener harus ibunya nih harus ekstra sabar. Kalau enggak tuh keluar semua ini berasap tuh udah. Tapi kayaknya bener deh. Jadi kayaknya emang anak itu kayaknya udah punya sensor tahu kelemahan ibunya. Jadi kalau misalkan nih buku udah mau jengkel nih, jadi aku tambah nakal aja. Aku tambah nggak bisa aja biar belajarnya berhenti. Kadang-kadang gitu justru. Ini dibikin jengkel lah, terus dibikin tambah jengkel supaya berhenti belajarnya. Jadi ketegasan seorang ibu tuh juga diuji ketika harus mempelajari anak. Mungkin kita harus ngikutin jejaknya Bu Muti aja. Besok anaknya dipondokin aja. Pertimbangannya apa Bu? Untuk apa ya? Pada akhirnya kok dipondokin aja gitu. Apa Bu yang menjadi pertimbangan Bu? Oke, jadi ceritanya ini gini ya. Anak saya yang pertama itu, saya nggak tahu dia ternyata punya bakat menghafal gitu. Jadi menghafal Al-Quran. Nah, waktu SD itu dia dapat 6 juz. Saya pertama tuh nggak ngeh gitu ya. Jadi waktu TK dia mulai menghafal surat-surat pendek. Saya pikir memang disuruh sama gurunya gitu dan memang target. Nah, tahunnya itu waktu kelas 1 naik kelas 2 teman-temannya, gurunya itu menginformasikan ke saya gitu. Oh, ini Kak Hana ini paling cepet nih hafalannya. Juz 30 udah selesai, juz 29 udah selesai. Saya kan kaget, 1 juz gitu udah selesai gitu dalam waktu berapa bulan aja gitu kan. Kok cepet ya gitu, beneran nih anak gitu kan ya. Nah, terus pada saat SMP-nya saya sama suami tuh berpikir gitu, kok eman-eman ya nggak dilanjutkan kalau memang dia punya bakat hafalan gitu. Terus ya udah kita masukin ke pondok waktu itu. Sebetulnya anaknya protes, aku maunya ini aja apa namanya ngafalinnya sambil sekolah biasa gitu. Saya bilang gitu, no, nggak ada sekolahannya gitu, nggak ada. Waktu itu kan sekolahnya di Daku, Daku Pemuda itu belum ada yang untuk ceweknya gitu. Jadi memang nggak bisa gitu. Jadi saya pindahin ke Bina Amal. Nah, di Bina Amal dia udah mulai komplain-komplain gitu kan ya. Nanti adik masuk pondok apa enggak, bla 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 gitu. Nah, di situ ya kita meyakinkan, iya nanti adik juga bakalan mondok juga kok, pokoknya selepas SD mondok gitu. Tapi waktu itu mikirnya gini, yang kecil ini nggak ada bakat menghafal, terus kan gimana mau masuk pondok gitu kan, bingung juga gitu kan, mana anaknya tuh tidak mandiri banget gitu, tidak mandiri, padahal ya mikirnya tuh takutnya nanti pas masuk pondok malah ngerepotin orang-orang di pondok gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ini ya beda gitu. Anak yang cowok dimasukin ke pondok malah berprestasi. Si kakak ini karena sebetulnya harusnya juga masuk pondok di Solo untuk nerusin hafalannya. Nah, tetapi di Solo kan kemarin zona merah, jadi saya nggak berani mengirim dia ke sana gitu. Jadi sementara di rumah. Jadi basicnya ya itu sih karena dia punya ada bakat menghafal aja gitu. Jadi saya kok eman-eman banget gitu kalau nggak diterusin gitu. Mungkin yang lain juga mungkin kan mikirnya kok mau sih anaknya gitu kan ya. Karena dia memang ada kecenderungan bisa menghafalnya itu aja sih awalnya dari situ. Kalau
dia nggak ada bakat itu ya saya juga nggak berani mondokin gitu. Iya, iya. Berarti kalau yang anaknya yang kedua itu kan juga bakatnya juga ada ya, Bu ya? Ya itu tadi aslinya sih nggak ada, cuman dia udah ngomong sih aku nanti kalau mondok nggak mau ngapalin Al-Quran loh, maksudnya nggak jangan ditarget-target kayak kakak itu harus berapa gitu. Terus saya bilang enggak, itu terserah kamu aja mau ngapalin, terserah mau enggak terserah, saya bilang kayak gitu. Terus dianya jadi nothing tulus gitu, ya udah aku mondok gitu berangkat gitu akhirnya gitu. Pada akhirnya kemauan Gitu. sendiri ya, Bu ya? Iya betul. Keren, berarti keren-keren. Oke, kalau eh mungkin kalau Bu Previ memandang tentang pendidikan anak, terutama anak seusia Fabian ya, Bu ya. Itu ke apa ya? Gimana sih caranya kira-kira yang pas? Apakah ya kita kan masih coba-coba ya, Bu ya. Kayak tadi Bu Previ awalnya mungkin berpikirnya kalau mungkin dengan dilepas saja mungkin akan lebih baik gitu ya. Tapi itu pun juga belum tentu juga kan, belum tentu kan. Mungkin kira-kira di dalam mempertimbangkan itu apa sih yang dipertimbangin gitu di dalam mempelajari anak itu? Oke, iya benar. Melepas juga nggak terus lepas cul gitu, enggak ya. Pasti ada beberapa pertimbangan yang saya lakukan. Tadi saya sama dengan Putri. Jadi rencana saya melepas di kelas 4 itu selain untuk kesehatan mental saya, menjaga kewarasan saya. Dan kan kasihan juga ya kalau anak saya marah-marahin terus. Sayanya juga jadi bad mood seharian, anaknya juga kasihan. Kebetulan kan bapaknya kan di luar Jawa, jadi ya sedikit banyak saya sendirian tuh lebih stres lagi. Jadi bapaknya cuma ya taunya saya kan laporannya baik-baik aja ya, jangan sampai dia makin jauh dengan bapaknya kalau ditelepon cuma buat dimarahin. Akhirnya saya kemarin ngobrol sama bapaknya, saya ikutin untuk ini saya bimbel, saya ikutkan ke bimbel sih, artinya saya karena saya merasakan bahwa perkuliahan sampai pembelajaran di sekolah itu kurang efektif jujur ya. Jadi mungkin bisa di apa ya, ditopang atau di backup dengan pembelajaran yang di luar sekolah. Nah, rencananya sudah saya daftarkan juga di bimbel. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu cara saya, karena seperti Bu Rahma juga kalau anak diajarin ibunya tuh hawane apa ya, defense atau apa sengaja kali ya menguji banget gitu loh, kayak kok iya bener kok gini aja nggak bisa. Saya sempat curhat sama ibu saya, Bu kok beda ya sama aku dulu, aku kayaknya dulu nggak diajarin ibu deh, maksudnya aku belajar sendiri, maksudnya ada kesadaran. Terus ibu bilang ya didik anak sesuai dengan zamannya, maksudnya kamu jangan terus membandingkan kamu dulu kayak gini terus anakmu harus seperti itu, nggak bisa, kayaknya sudah berbeda loh. Ibu kok nggak pernah marah-marah sama aku, ibu nahan itu kata ibu saya, ibu nahan, kamunya juga harus bisa menahan gitu, sabar terus ya, apalagi kalau misalnya eyangnya ke sini, semakin menjadi itu mengujinya ya, menguji emosi. Jadi kayak sengaja gitu biar ibunya lepas kendali marah-marah di depan eyangnya gitu. Tapi ya balik lagi ngadu gitu. Terus jadi akhirnya itu berusaha melepas tapi tetap didampingi, tapi bukan saya mendampingin, mungkin ya balik lagi ada effort lebih, ada dana lebih yang dikeluarkan, tapi harapannya tepat sasaran gitu ya. Saya kan ngajarinya juga nggak punya background ngajar SD, terus pengennya sekali dikasih tahu langsung bisa, karena kita punya target ya, karena kan buku tematik misalnya, besoknya udah jalan terus, sedangkan anak kalau di sekolah, anak nggak mudeng misalnya, ditinggal terus, karena guru punya target nyelesain buku tematik itu. Bahkan harusnya satu semester cuma 4 tematik, karena banyak hari libur dan lain sebagainya dikejar, dipepet-pepet. Pokoknya yang nggak mudeng urusannya wong tua nih gitu kadang maksudnya. Nah itu dia yang bikin orang tuanya juga
nge-push juga anaknya, lo kamu kok nggak mudeng-mudeng gitu dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bimbel ataupun les-lesan di luar sana itu punya strategi yang lebih tepat sasaran karena mereka juga mengikuti kurikulum sekolah kan. Ya gitu sih. Jadi anak ini targetnya minggu ini harus bisa apa, mereka mungkin punya tools yang lebih masuk gitu ya dibandingkan ibunya yang sudah pakai emosi dulu, anaknya di dance juga gitu. Iya, benar Gitu banget. sih. Gitu Bu Rizka. Berarti memang kita perlu strategi untuk mempelajari itu butuh, kayaknya di sini berarti bisa disimpulkan mempelajarin itu butuh apa ya, keleluasaan hati, pikiran, ketenangan. Benar-benar kita harus awalnya kita pikirin dulu, jangan sampai kita start belajar langsung kok kayak gini nggak bisa sih. Emang itu emang harus benar-benar kita pikirin strateginya harus seperti apa, dan strategi itu kita sendiri yang memang tahu. Kita butuhnya yang gimana, kita sendiri yang tahu, dan kita mau melakukan apa ke anak kita itu kita sendiri juga yang tahu gitu. Cuman mungkin kadang-kadang yang berat adalah bagaimana terus kemudian memilah waktu antara kita kita sendiri, kebutuhan kita, antara kita berdamai dengan pemikiran kita juga terus pada akhirnya bagaimana kita persiapan mental untuk ketika mau mengajar dan mengajari anak kita, anak-anak di kuliah juga. Kira-kira mungkin ada ibu-ibu di sini bisa cerita tips and triknya bagaimana terus kemudian membagi waktu, membagi pikiran, membagi hati kepada anak didik kita gitu. Mungkin siapa dulu nih? Bu Tri atau Bu Rahma? Silakan. Monggo Bu Rahma dulu aja. Syat, Arsyad. Bicara duluan. Halo. Gimana tadi membagi waktu ya? Iya. Kalau membagi waktu ya terus terang sih ini masih penyesuaian juga. Maksudnya secara pribadi nggak yang terus udah benar-benar bisa membagi waktu dengan baik. Terus kalau kemarin-kemarin sih kalau pas offline biasa sih mungkin udah tertata ya karena kerja ya kerja, di rumah ya di rumah gitu. Tapi kan ini semuanya jadi satu di rumah tuh malah malah semuanya jadi bercampur baur. Nah itu sebenarnya kadang masih tumpang tindih sih. Jadi apa namanya? Ya kadang kalau pas ya kita ini aja sih kalau pas jam kuliah gitu, pas jam ngajar Zoom gitu, sebelum-belumnya udah disiap-siapin semua, disiap-siapin, anak-anak udah dirapin semua kebutuhannya selesaiin, jadi pas Zoom biar bisa anteng gitu. Tapi apa namanya? Ya mungkin itu sih. Tapi ya kadang terus kalau misalkan ada mungkin ada keperluan lebih kayak mungkin ngerjain laporan atau mungkin ngerjain apa itu jadi harus mungkin sampai lembur-lembur ketika anak-anak udah tidur semua baru buka laptop lagi atau bahkan tidurnya cepet tapi nanti malam melek lagi kayak gitu. Itu sih mungkin. Kalau sebenarnya lebih enak dulu sih. Kalau offline kan benar-benar terpisah ya. Ketika di kampus, di kantor semuanya dikerjain, nanti pulang udah nggak ada pikiran lain. Tapi ya sekarang benar-benar harus beradaptasi dengan apa keadaan yang ada sekarang itu ya. Secara ya plus minusnya mungkin secara plusnya enak ya. Maksudnya anak terdampingi terus, bisa terpantau terus. Waktunya lebih banyak kelihatan anak-anak, tapi juga kadang ya itu susahnya kalau ada kerjaan jadi kadang anak-anak ngikut-ngikut aja kan, kadang nggak tega juga kalau mereka lagi butuh apa terus kitanya nggak deketin atau mungkin memberi yang dia mau gitu, kadang jadinya kesannya jadi ya masih berantakan sebenarnya kalau masalah menata waktu. Kalau saya secara pribadi sebenarnya masih berantakan gitu. Iya, terutama Bu Rahma anaknya juga masih bayi ya Bu. Susah ya ini ninggalin juga. Ya. Tapi ya seninya di sini ya mungkin
ibu ya. Jadi kita tuh emang diatur sama Tuhan untuk mau nggak mau kita harus multitasking. Jadi emang emang nggak bisa kita kalau disuruh fokus juga malah nggak bisa mungkin ya. Mungkin Bu Tri atau Bu Mutia kemudian bisa cerita mungkin strategi yang dilakukan apa aja. Kalau Bu Rahma tadi kan disiap-siapin dulu, nanti kalau udah baru oh ini waktunya ngajar. Terus kalau mau lembur ya ada waktu untuk lembur anaknya ditidurin kasih gitu ya Bu Rahma ya. Iya. Mungkin beda kalau kasusnya Bu Tri sama Bu Mutia ini kan anaknya udah gede-gede. Gimana Bu? Mungkin Bu Tri dulu kali ya, saya juga penasaran, dia tuh super sibuk, tapi masih bisa sekolah gitu ya. Itu beneran, iya Bisa kalau ngumpulin tugas sekolah, paling selesai cepat Bu. semua. Iya, saya juga penasaran. Coba-coba diceritain dulu, Mbak. Oke. Memang saya kerjanya memang full day ya, dari pagi itu jam 8 sampai jam kerjanya sih jam 8 sampai jam 4. Jadi karena saya juga kuliah, sekarang ini saya masih kuliah, jadi saya tuh punya jadwal yang memang harus saya lakukan sendiri ya. Jadi misalnya pagi itu kebetulan saya tidak ada ART nih di rumah. Jadi semua saya lakukan sendiri karena anak saya sudah pada besar ya. Saya minta tolong sama suami juga untuk kerjasama sama anak-anak saya. Jadi pagi itu saya bebenah untuk berangkat, belum nyiapin untuk anak-anak. Nah terus kalau sudah sore itu tugas saya ya hanya menanyain karena untuk seperti yang saya jelaskan tadi untuk saya mengajari itu saya sudah nggak ada energi, nanti hasilnya juga emosi dan yang saya ajari juga tidak masuk. Nah, saya sudah pasrahkan ke orang lain, saya tinggal kontrol. Jadi ada PR enggak, sudah dikerjain enggak, coba kayak apa. Terus bukan saya sih terus terang yang ngecek, saya minta tolong kakaknya ini tolong dicek. Kakaknya Oke. yang pertama ya Bu? Ya. Terus habis itu udah acara nonton TV dan lain sebagainya, biasanya saya tidur. Habis tidur itu nanti memang saya tengah malam itu saya baru bangun. Nah itu memang saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Saya tuh punya target dalam 1 hari itu harus ada progres dari yang apa yang ingin saya kerjakan. Misalnya ada tugas ini dari kampus misalnya 2 jam atau 3 jam saya kerjakan. Dalam perjalanan kebetulan saya kerja di Demak ya, saya nyetir sendiri. Biasanya tuh di jalan itu saya sambil nyetir itu saya nyari ide. Tugas saya itu gimana ya? Dalam keadaan nyetir itu, tapi biasanya masuk. Jadi oh ya nanti tugasnya tak buat kayak gini aja, kayak gini. Begitu sampai tempat kerja biasanya saya tulis di buku. Saya punya buku catatan gitu kayak blog note gitu. Saya tulis bahwa oh idenya seperti ini. Baru nanti malam setelah bangun tidur, saya tidur dulu. Nah, itu baru saya coba saya terapkan di laptop dan sebagainya, termasuk ketika saya harus menyiapkan besok itu saya mengajar. Jadi apa yang saya ajarkan biasanya saya baca-baca dulu, saya tambah-tambahi dulu dari luar-luar, jadi ada pengayaan. Seperti itu sih setiap hari yang saya lakukan. Jadi paling enggak ada kemajuan lah yang kalau enggak, kalau saya harus kerja sehari full untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah ya, terus terang saya nggak ada waktu karena memang full day. Kebetulan saya kerja di kantor itu juga, saya di kantor itu di engineering ya, saya membawai 2 departemen, itu di drafter sama bill of material. Jadi kebetulan itu bagian yang cukup kalau komputer itu seperti paling rendah itu analognya itu kayak prosesornya. Jadi bagian yang paling inti. Jadi memang kerjaan saya di kantor cukup padat lah. Jadi tidak bisa saya sambil. Jadi ya saya harus punya jadwal yang ketat sih untuk saya sendiri kalau saya. Tapi terus terang saya senang melakukan ini tuh senang. Jadi teman-teman saya tuh juga kadang suka protes ya ke saya, udah sibuk kok masih kuliah, apa sih sebetulnya dicari? Tapi justru ini yang saya suka itu di sininya.
Jadi segala sesuatunya kalau dilakukan dengan senang sih mestinya hasilnya bisa maksimal. Nah, yang penting dengan saya seperti ini sih anak-anak tetap bisa terkendali ya, walaupun saya tidak mengendalikan semuanya, saya bagi-bagikan, tapi ya intinya tetap adalah untuk komunikasi, cek-cek kayak gitu sih. Itu sih yang saya lakukan. Oke, berarti keren ya Bu ya, maksudnya harusnya mau mencari ide pada saat waktu-waktu luang, terutama waktu nyetir ya Bu ya. Jadi sampai Iya. waktu nyetir pun harus dimanfaatin. Ini Putri emang luar biasa berarti. Sampai Biasanya ide malah datang di situ loh, ketika sedang sendirian dan kita iya, iya tiba-tiba. benar sih. Iya, apalagi kalau misalkan jalannya macet ya Bu ya. Biasanya. Aduh, biasanya orang kalau jalannya macet mau ke kantor, biasanya kok nggak sampai-sampai. Ini kalau Putri malah seneng dan mau lembur ya Bu ya, berarti strateginya emang itu ya. Tapi kalau mau lembur persiapannya tidur dulu gitu ya Bu ya. Iya, ya itu kayaknya sudah terpola ya Bu ya. Jadi Ya, habis ngobrol sama anak-anak, sama keluarga, begitu tidur, terus nanti sudah jam 2, jam 3 itu biasanya otomatis bangun sendiri gitu, tengah malam. nggak usah di alarm Bu. Iya, sudah. Kalau saya kebiasaan. Jam 3 nggak bangun Bu. Iya. Berarti ya memang waktunya Putri ini benar-benar padat ini ya, dan diatur dengan baik sekali sampai udah terbiasa untuk seperti itu. Dan saya agak keras ya Bu ya kalau sama anak-anak ya. Kayak misalnya gini, saya memang di zaman sekarang sih ya, anak-anak itu pasti pegang HP lah. Kalau saya punya aturan, oke, siang selama saya kerja, kamu pegang HP enggak masalah, tapi kan PR setiap sore saya cek, itu udah jadi. Tapi kalau begitu saya sudah pulang ke rumah, saya nggak suka kalau anak saya pegang HP. Kalau ketahuan saya sudah di rumah, pulang dari kerja, dan anak saya pegang HP, ya saya ancam, saya sita HP-nya. Jadi seharian besok tidak boleh pegang HP. Jadi ya saya agak keras juga sih, terus terang untuk soalnya kalau kebanyakan HP juga nggak baik sih, apalagi kalau kita nggak kontrol ya. Iya betul. Apa yang dilihat. Sekarang kan WiFi kan juga bisa akses di mana aja ya Bu ya. Iya. Jadi kalau nggak dibeliin kuota nggak masalah mereka sekarang. Iya bener. Kalau Bu Mutia gimana Bu, kira-kira strateginya untuk membagi waktu antara sekolah mungkin dengan waktu kerja, waktu untuk anak? Ya, tadi Putri luar biasa banget ya, bisa bangun malam-malam gitu ya, jam 2. Saya juga sama Mbak Rizka, kalau di alarm tidur lagi jam segitu. Karena saya nggak bisa tidur itu kurang dari 7-8 jam itu nggak enak badannya gitu. Jadi sulit banget gitu kan. Terus kalau Mbak Rizka tanya, terus gimana ngaturnya? Saya juga bingung sebetulnya ya, saya tuh masih acak-acakan banget. Kalau pada saat offline kemarin, memang jadwal saya Iya, Bu Mutia terputus ya. Iya, kayaknya nih suaranya hilang ini. Bu Mutia? Iya. Mungkin saya coba stop videonya dulu. Iya, tadi maaf, ini ya putus ya. Iya. Oh ya, mohon maaf internetnya di sini yang agak terganggu. Nggak apa-apa.
Jadi kalau pada saat offline, saya dulu malah bingung ya, bagi waktunya susah banget karena masih harus ngurusin toko, masih harus ngajar di kampus, kemudian masih urusan rumah juga gitu ya. Jadi kalau saya mungkin beda sama Bu Tri tadi, kalau saya banyak-banyakin doa, Mbak. Jadi banyakin doa, banyak yang moga-moga banyak yang bantuin saya gitu loh. Jadi kalau di kampus itu, aduh nanti ini nggak ada yang ngajar, siapa yang bisa bantuin gitu. Ya moga-moga terus nanti tahu-tahu ada bantuan gitu kan. Ada kayak Putri, ada Bu siapa gitu mau bantuin saya ngajar gitu kan. Saya juga bahkan punya asisten gitu kan ya. Karena nggak mungkin saya ngerjain semua gitu kan. Ini yang kerjaan yang remeh-temeh ini saya minta tolong asisten aja deh yang ngerjakan gitu. Nanti saya ngerjakan poin-poin pentingnya aja. Misalnya saya harus di deadline, harus ngumpulin apa misalnya bikin renstra atau apa, saya pikir dulu yang mana yang harus saya kerjakan dulu gitu. Kalau misalnya tugas kuliah S3-nya dulu yang harus deadline tanggal berapa, ya udah saya itu dulu fokus gitu. Jadi kalau saya banyak-banyak doa, Mbak, kalau ditanya strateginya gimana, saya bingung gitu. Iya, Beda setuju. sama yang lain. Banyak-banyak doa, setuju. Biar banyak yang bantu. Aduh, iya sih, memang bener banget. Selain dengan ibu itu dituntut untuk harus kuat fisik, mental, dan doanya itu seorang ibu biasanya manjur ini. Jadi memang kita memang bener harus banyak-banyak berdoa. Tapi kalau Mbak Previ sendiri gimana Mbak Previ? Strategi dalam mengatur Kalau waktu? soal waktu benar-benar belum bisa yang apa ya, yang iya betul masih sama-sama masih acak-acakan karena banyak kejutan sih kalau jadi dosen tuh ya Bu ya, kerjaan side disk-nya tuh banyak banget dibandingkan yang maksudnya kalau ngajar kan sudah ada schedule-nya. Terus tiba-tiba ada penelitian yang output-nya harus ini itu, kita harus tergantung pada aspek lain, misalnya untuk publikasi kan harus tergantung pada orang lain, apa ya, pihak lain. Terus misalnya pengabdian masyarakat harus tergantung pada tempat mengabdi. Belum lagi kegiatan-kegiatan misalnya panitia ini, panitia itu yang suka-suka mereka mau ngajak rapat kapan, suka-suka mereka mau ngasih kerjaan kapan. Apalagi kalau yang online gini kan kita sekarang makin dikerja 24 jam ya Bu. Kayaknya tiba-tiba mereka kirim malam pun kayak udah biasa gitu. Mahasiswa WA malam pun juga kayaknya sopan-sopan aja bagi mereka ya. Padahal mungkin dulu ketika offline tuh sudah ada jam apa namanya saklek gitu ya untuk menghubungi dosen ataupun kita mengerjakan pekerjaan. Nah, kaitannya dengan anak ya masih benar-benar yang juga doa juga, artinya ya bisa disambi yuk gitu, nggak bisa ya sembuh piye gitu. Jadi kayak misalnya saya sempat nggak ada ART selama 6 bulan tuh ya anak-anak saya bawa terus ke kampus gitu sampai udah terkenal di kampus tuh ketemu dekan bawa anak gitu kan hanya malu, tapi ya gimana kondisinya memang harus seperti itu. Nggak ada yang bisa dititipin juga, akhirnya harus bawa gitu, walaupun juga nggak fokus sih, nggak akan bisa selesai juga pekerjaan dalam sesuai dengan saya yang mau ya, karena dulu sebelum punya anak tuh saya tuh apa ya, apa-apa tuh terjadwal gitu loh, harus selesai kapan-kapan tuh bisa, tapi sekarang kan nggak bisa, semuanya tergantung anak ada jadwal apa tuh ya tetap diprioritaskan. Jadi mungkin hampir sama dengan Mutia, mana yang prioritas terdekat, misalnya di Bu Mutia harus ngerjain tugas dulu, ya itulah kerjain. Misalnya saya ada beberapa list, kadang saya tulis nih di notes di laptop, saya lihat mana prioritasnya gitu, yang sudah menghubungi saya dan menteror saya, ya itulah yang saya kerjakan dulu gitu. Nah, jadi ya balik lagi mana yang bisa bukan ditunda ya, tapi dimasukkan ke nomor ke bawahnya ya sudah. Tapi nanti kalau paling senang adalah ketika saya mencoret, kalau sudah selesai itu rasanya walaupun hal kecil ya, misalnya hanya hal kecil ngumpulin surat apa gitu, tapi rasanya tuh lega gitu ya, selesaikan juga nih. Jadi seperti itu ya, benar waktunya tuh masih kejar-kejaran, masih ya karena tidak bisa sesuai yang kita mau akhirnya ya, karena banyak
dadakan-dadakan banyak yang di luar schedule kita. Ya. Itu sih. Strateginya berarti mencatat dulu ya Mbak ya. Paling enggak kita mencatat dulu Ya, mana karena yang kita prioritasin, terus mana betul. Karena kalau di sini sudah campur-campur, jadi lupa akhirnya ya saya catat, saya list, nanti yang bisa dicicil atau bisa diselesaikan, nanti dikerjakan. Itu sesuai dengan prioritasnya. Dan yang meneror pastinya. Iya, itu soalnya biasanya sekarang mahasiswa tuh juga udah, apalagi mau UAS nih biasanya ini masa-masa kayak gini nih, kalau mau UAS biasanya, Bu, punya saya di asistensi dong Bu, Bu kok nggak dijawab Bu, kayak gitu. Mereka juga kadang-kadang nggak paham nih jam berapa gitu. Pokoknya kalau mereka dikasih waktu 2 minggu, biasanya mepet-mepet. Jadi itu, aduh, ya memang kita nggak bisa tahu kondisi-kondisi kayak gitu tuh datangnya kapan gitu, dan mereka juga nggak mau ngerti keadaan kita kayak apa gitu kan ya. Terus pertanyaan yang mungkin belum terakhir sih, jadi mungkin di luar dari apa yang kita pikirin, banyak hal yang kita pikirin yang kita harus lakukan setiap hari, dengan mungkin gimana sih waktu me time ya. Jadi mungkin ibu-ibu di sini pasti punya waktu untuk sendiri, waktu untuk gimana sih untuk bisa relax gitu. Maksudnya in a day gitu. Jadi waktu kita tuh mungkin 24 jam tuh ada yang full gitu ya. Tapi mungkin kita ada nggak yang mungkin menyerahkan waktu sejam 2 jam untuk kita sendiri gitu, misal apa sih kira-kira waktu untuk me time-nya itu di dalam sehari atau seminggu atau sebulan sekali gitu. Mungkin ada yang mau cerita cara me time-nya masing-masing, mungkin dari Bu Tri dulu deh. Oke, terima kasih. Kalau saya me time-nya itu ya ngapain ya? Kerjain tugas kayaknya Bu. Kayaknya Bu Tri kerjain tugas. Karena happy ya Bu kerjain tugas ya Bu. Apalagi tugas dari Prof Pur ya Bu. Enggak, kalau saya ya paling ini ya, apa ya, beli kembang sih, apa bunga-bunga kayak gitu. Kebetulan kan saya tuh seneng, cuman saya memang nggak ada waktu untuk merawat. Jadi biasanya kalau lagi seneng tuh saya ngajakin suami, oh yuk beli kembang. Ini beli kembang beberapa gitu, saya saya tanam kayak apa ya, kayak ini sekarang saya lagi bikin biowall Bu. Untuk disertasi saya nanti. Ini sudah mulai saya cicil. Nah kayak gitu Ya Bu ya. tanaman-tanaman kayak gitu ya, enggak nganu sih, enggak banyak, tapi ya mungkin itu ya karena senang ya, jadi tidak perlu pergi jauh, tapi bisa di rumah lah intinya. Mungkin itu yang Berarti senang belinya apa senang rawatnya Bu? Itu dilematis kayaknya. Saya senang beli yang sudah jadi Bu. Oh, senang beli. Nggak harus dari nol. Waduh, itu biasanya tidak jadi malah. Saya beli yang sudah jadi, yang sudah maksudnya sudah settle gitu ya, tinggal saya bawa ke rumah kayak gitu sih. Yang kalau mulai dari tanam pernah juga sih belajar nanam kayak nanam cabai dan lain sebagainya. Tapi habis itu ya oke, beberapa minggu sih suka ya. Habis itu ya terus saatnya menyiangi sudah tidak disiangi dan lain sebagainya. Ya kayak gitu karena terlalu sibuk mungkin. Iya. Jadi kalau saya me time-nya adalah saya salurkan ke tanaman karena ya mungkin itu hobi saya, dan itu tidak memerlukan biaya besar dan juga tidak memerlukan waktu atau tempat yang jauh ya, di rumah aja sekitar sudah cukup. Jadi kegiatan yang lain juga tetap bisa.
Dan juga itu sudah menggembirakan ya. Jadi bagi saya sudah menyenangkan. Itu sih yang apa? Tanamannya biasanya ada yang orang sukanya anggrek khusus. Kalau Putri ada yang khusus. Enggak, kalau saya justru suka yang bukan berbunga ya. Jadi hanya daun-daunan. Ya. Kayak apa? Ya, kalau dulu yang pernah booming itu kan apa? Gelombang Cinta, Aglonema dan lain sebagainya. Ya, model-model kayak gitulah. Oh, iya. Itu kalau saya sudah beli nanti ya saya minta tolong ke anak saya yang kedua untuk sore dan paginya yang nyiramin. Punya asisten ya, Bu? Aduh, enak itu. Sekarang ini ya Bu ya yang lagi booming Monstera itu ya. Monstera yang bolong-bolong itu. Iya, jambol ya. Apa? Janda bolong ya? Oh iya, ya. Tapi itu kan dulunya kan liar, tapi kok sekarang menjadi ini. Dulu tanaman di hutan-hutan gitu sih. Tapi malah sekarang dirawat orangnya kayak jadi gede banget, satu daunnya tuh bisa 2 jari. Gedenya, lebarnya. Harganya barang kan sekarang juga mulai naik ya. Itu tuh memang kayak model kayak gitu sih sepertinya kayak permainan sih. Kayak dulu kan pernah booming yang Gelombang Cinta, terus kemudian Ake itu kan juga pernah. Itu kan sebetulnya cuman permainan kalangan tertentu sih. Apa istilahnya apa ya kalau lupa saya. Kalau Bu Rahma gimana Bu me time-nya? Cara me time-nya seorang Bu Rahma ini? Ya mungkin kalau sebelum punya anak sih namanya me time kan asik ya, jalan-jalan atau mungkin nonton bioskop atau mungkin nge-mall atau facial, tapi ya apalagi kalau sekarang ya semenjak punya anak, apalagi sekarang punya bayi terus nggak ada ART, itu tuh bisa makan sama bisa mandi tuh udah me time. Bener sih, nggak diganggu. Makan sama mandi ya nggak diganggu. Me time banget, bisa nyeruput kopi pelan-pelan, udah itu udah me time, nggak usah muluk-muluk. Iya bener. Sekarang nggak punya me time ini. Semakin kesini waktu me time apa sih? Waktu me time apa sih? Yang penting bisa makan aja udah. Yang penting bisa makan ya Bu ya. Yang penting bisa makan, bisa ngopi. Nggak diburu-buru ya, nggak diburu-buru. Iya bener-bener sih. Slow banget gitu kayaknya ya. Iya bener. Kalau Bu Previ gimana Bu Previ? Apa Mbak me time? Me time. Oh ya, kalau me time saya dulu sukanya nonton, tapi kan nggak mungkin sekarang. Jadi paling check out Shopee atau GoFood udah senang. Udah senang GoFood sama Shopee. Nggak usah check out sih, masukin keranjang-keranjang aja, check outnya kapan-kapan. Itu udah senang milih-milih gitu aja. Ya sederhana ternyata ya, nggak harus yang mahal-mahal ya Bu ya, me time itu. Iya, setuju. Sekarang apalagi belanja lebih mudah. Jadi kalau bisa ditabung dulu di keranjang, siapa tahu besok tahu-tahu check out gitu. Tahu hilaf ya. Di check out ini. Iya. Pagi-pagi kok udah check out? Loh, siapa yang check out? Ternyata dia sendiri. Pura-pura sadar ya. Sadar. Iya. Oke, kalau Bu Mutia gimana Bu? Me time-nya? Mungkin sama ya kayak ibu-ibu yang lainnya, kayak Mbak Rama, Mbak Previ, Mbak Tri. Kadang memang me time-nya itu kadang mungkin orang lain nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya saya kadang tuh kalau lagi rapat gitu ya, udah nggak ada yang usul gitu aja udah seneng banget. Udah kadang stres nih, pekerjaan banyak gitu kan ya, itu udah
saya enjoy aja gitu rapat saya sendiri gitu kan ya gitu. Nanti yang lain terserah gitu. Tapi kadang ngerasainnya ya gitu sih. Maksudnya nggak ada yang khusus banget harus misalnya harus ke salon dan lain sebagainya gitu. Tapi buat saya kadang anak-anak misalnya pas ada acara gitu ya, misalnya pas liburan pun gitu ya. Kadang saya lebih enjoy ngerjain tugas gitu. Ya, kayak Putri berarti ya. Jadi ya Yes. memang lagi seneng gitu kan. Ya udah dikerjain aja gitu. Saya santai gitu kan ngerjakan, anak-anak main gitu. Ya udah. Iya, berarti memang waktu untuk bisa apa ya, berjalan dengan pemikiran kita sendiri, memikirkan apa yang kepentingan, apa yang jadi pemikiran yang harus kita pikirin gitu ya, Bi. Jadi memang itu yang eh, penting sih sekarang, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini semuanya ada di rumah. Kita kita jadi ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di rumah gitu. Jadi makanya ibu itu dibilang ibu itu nggak boleh sampai sakit. Nanti kalau sakit ini menterinya rusak ini. Jadi eh, segala sistem yang ada harus berantakan kalau seorang ibu sakit gitu ya. Jadi makanya waktu untuk sendiri, kemudian banyak hal yang kita memang perlu kita untuk lakukan ya, lebih baik ya kalau bisa sesering mungkin, kalau nggak bisa ya udah gitu ya. Kita nikmati secara apa adanya saja. Gitu. Ya mungkin untuk pertanyaan terakhir saya, atau mungkin bukan pertanyaan sih, lebih ke kira-kira mungkin bisa ibu-ibu di sini bisa memberikan pernyataan apa sih kira-kira pesan yang ingin disampaikan ke anak kita, ke anak didik kita juga terhadap dari apa yang kita secara personal itu kan kita sudah melakukan yang terbaik. Cuman kadang-kadang kita masih banyak orang yang salah tangkap dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin dari cara kita mengajari, mungkin ada uh, apa ya materi yang kita sampaikan mungkin itu tidak pas dengan mereka gitu. Nah mungkin kan akan terjadi banyak kesalahan persepsi, terutama dalam kesalahan persepsi ya. Mungkin kira-kira pesan yang ingin disampaikan untuk anak kita dan anak didik kita apa gitu. Mungkin dari Bu Mutia dulu. Boleh. Jadi kalau saya sih titip pesan buat anak-anak, pada dasarnya anak-anak ini biasanya pengennya yang instan gitu ya. Jadi saya lebih menekankan pada proses gitu. Apalagi mereka mengalami pandemi yang itu di luar dari ya kita zaman dulu itu nggak sama kayak sekarang gitu. Prosesnya pun nggak sama gitu. Jadi saya lebih lebih menekankan ke proses daripada hasil yang instan. Jadi anak-anak ya tetap harus berproses, bagaimana itu sulitnya atau mudahnya ya tetap harus dijalani. Gitu aja Mbak. Oke, berarti intinya adalah ayo kita berproses itu, mau itu suatu hasil yang jelek pun kita harus tetap laluin. Jangan maunya hasilnya yang bagus aja gitu ya, Bia. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Mutia. Kemudian Bu Rahma mungkin pesannya untuk anak-anak. Ya apa ya pesan buat anak-anak mahasiswa dan juga anak sendiri ya. Iya, anak sendiri juga dipesenin. Tadi ya Bu Mutia benar juga sih. Memang saya rasa kalau kebanyakan, saya ngerasa sih memang banyak kan mahasiswa tuh, terutama waktu offline kemarin aja udah kerasa bahwa mereka kadang maunya yang apa ya, maunya enaknya aja, atau mungkin mau paham tapi nggak banyak mau usahanya. Itu memang
emang anak-anak sekarang kayaknya maunya instan-instan gitu sih. Ya memang benar sih, sebenarnya memang mereka harus mau menerima prosesnya dulu, bahwa kan yang namanya proses nggak akan mengkhianati hasil ya katanya. Jadi sebenarnya memang kita dan anak-anak itu, mau anak-anak kita sendiri maupun anak-anak mahasiswa itu juga memang harus, baik kita sebagai dosen maupun ibu ya, kita semua tuh berproses sih, baik mahasiswanya, anaknya, dan kitanya juga, itu semuanya berproses. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita dan anak-anak itu marilah kita berproses bersama, sebenarnya sih itu sih, benar. Akan sama Bu Mutia. Iya, mari kita berproses bersama. Itu sekali. Jadi tidak mereka saja, tapi kita juga sendiri, kitanya sendiri juga berproses, betul. Mungkin kalau dari Bu Previ? Oke, kalau saya melihat beberapa generasi terakhir ini tuh fight-nya itu kurang ya. Jadi mudah mengeluh, terus menyikapinya tuh ke arah negatif. Misalnya kondisi pandemi seperti ini, terus harus online, yang diambil itu sisi negatifnya terus begitu juga sama anak saya. Jadi misalnya dia nggak bisa melakukan apa tuh langsung yang keluar tuh keluhan gitu. Jadi saya bisa melihat di beberapa generasi, di anak saya yang masih kecil, juga di mahasiswa yang sudah cukup remaja. Jadi yang kadang saya sampaikan juga adalah adik-adik itu harus banyak bersyukur, banyak yang ingin ada di posisi kalian di luar sana. Saya kalau sama anak-anak ya saya bilangnya tentang anak-anak Palestina gitu ya, misalnya kadang saya lihat nih videonya, mau sholat aja sampai mau dibom gitu, misalnya mereka tuh nggak bisa belajar dan sebagainya. Artinya mungkin karena banyaknya media sosial tuh mereka sering mendongak gitu, melihat ke atas yang enak-enak, balik lagi yang instan-instan. Nah, harus mungkin lebih dibukakan mata di bawah itu lebih banyak yang ingin sekolah, banyak yang ingin kuliah. Kan teman-teman yang kuliah itu juga banyak yang berguguran ya, karena pandemi ini ya, karena nggak bisa bayar UKT dan lain sebagainya. Itu kan harusnya bisa menjadi pembelajaran bagi yang masih bertahan, yang masih diberi rezeki lebih untuk bisa kuliah, seperti itu saja. Jadi tidak menyikapi sesuatu tuh hanya dengan yang buruk-buruk saja, mengeluh dan lain sebagainya. Saya tekankan banyak bersyukur. Begitu. Ya, jadi memang itu yang kita harus juga sering katakan kepada anak-anak, terutama di kita ya. Anak saya pun juga sama Mbak, masih mengalami hal yang seperti itu. Rasanya kok apakah saya selama ini masih merasakan mengajari kurang rasa syukur itu atau bagaimana? Itu kadang-kadang memang kita perlu sering kali harus mengingatkan mereka bahwa rasa syukur itu memang yang utama di masa pandemi ini. Mungkin untuk dari Putri, pesan untuk anak didik dan anaknya sendiri, Bu. Terima kasih. Kalau saya ya, baik secara umum ya nih, baik untuk anak-anak saya maupun anak-anak didik saya secara umum. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu itu harusnya memang dilakukan dengan hati yang senang. Jadi apapun aktivitas kita, kalau itu dilakukan dengan senang, itu hasilnya pasti akan maksimal. Jadi jangan mengeluh ya, seperti kata tadi Bu Previ tadi, jangan mengeluh. Ini memang keadaan yang memang kita harus kita alami, harus kita hadapi. Apalagi kalau ini bukan keadaan yang terpaksa, ini adalah keadaan yang pilihan dari kita. Jadi ini tanggung jawab kita untuk bisa menyelesaikan. Jadi ketika kalian nanti sudah memilih sesuatu, ya selesaikanlah apa yang kalian sudah awali. Jadi jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Apalagi dilakukan dengan senang hati, itu pasti hasilnya nanti akan maksimal. Hanya itu saja sih, sifatnya lebih ke umum. Ya, terima kasih Bu Rizka. Berarti apa yang sudah kita jalani ini mari kita lakukan dengan hati yang senang, gembira gitu ya Bu ya. Sebagai rasa
itu juga sebagai rasa syukur kita ya Bu ya, untuk bisa menikmati apapun yang terjadi di kali ini. Oke, begitu hari ini terima kasih sekali bincang-bincangnya Bu Previ, Bu Mutia, Bu Rahma, Putri. Terima kasih sekali sudah berbagi bersama kita di sini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini didengar oleh anak-anak kita, dan kita juga di sini sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai pekerja juga, itu kita juga bisa menyuarakan hati kita, menyuarakan apa yang kita inginkan atau harapkan kepada anak didik kita. Terima kasih sekali Ibu-ibu. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, terus sehat. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan. Udah jamnya anak-anaknya nangis. Terima kasih Mbak Rizka udah diundang Bu di Rizka. acara ini ya. Iya, sama-sama. Mbak Rizka. Oke, terima kasih Ibu-ibu Selamat semua. malam. Selamat malam. Ya, selamat malam semua. Pamit ya.